saya Cantika Agustinawati, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dari kelas 2022D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekilas materi yang saya presentasikan pada saat mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang berjudul Filsafat Pendidikan Pancasila. Oke, langsung saja akan memulai penjelasan saya mulai dari pengertian filsafat Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam satu sistem yang tepat di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 yang sesuai dengan kelima silanya tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri filsafat Pancasila. Ada 5 ciri-ciri filsafat Pancasila, yaitu kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang berasal dari musyawarah di antara perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada pengertian filsafat menurut beberapa ahli. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang filsafat Pancasila. Ada menurut Insinyur Soekarno, Soeharto, Ruslan Abdul Ghani, dan Notonegoro. Selanjutnya ada Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, sangatlah wajar kalau Pancasila dikatakan sebagai filsafat hidup bangsa karena menurut Muhammad Nur Syam, nilai-nilai dasar dalam sosial budaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya. Lanjut ada Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Maksudnya adalah jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianutnya, karena sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan dicerminkan identitas Pancasila. Selanjutnya ada hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan. Ditinjau dari filsafat pendidikan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana fungsi utamanya sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir ada filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan triologi ilmu pengetahuan. Ada menurut ontologi. Menurut ontologi adalah cabang dari filsafat yang persoalan pokoknya apakah kenyataan atau realita itu, rumusan-rumusan tersebut identik dengan membicarakan tentang hakikat ada. Hakikat ada dapat bersifat segala sesuatu yang ada. Kedua itu ada menurut epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan atau adanya benda-benda. Epistemologi yang diartikan sebagai filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif, dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial, dan religius. Sekian penjelasan filsafat pendidikan Pancasila yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.